Selamat pagi, Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Teristimewa para senior dan seniorita yang berbahagia yang sampai pada hari ini masih bisa terus mengikuti acara yang indah, yaitu persekutuan orang-orang lanjut usia dalam acara Maestro Golden Moments. Dan saya mencatat, saudara-saudara, bahwa minggu ini adalah minggu yang ke-25 kita mengadakan persekutuan yang kita sebut Maestro Golden Moments. Dan saya rasa ini acara menjadi berkat buat kita semuanya. Dan hari ini kita akan belajar kembali firman Tuhan yang kita akan baca dari Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai ayat 51. Saya memberi judul Mengikut Yesus Keputusanku. Ya. Nah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang kami sembah selalu dan kami puja dalam hidup kami, karena kami adalah anak-anak-Mu yang mengikut Engkau, yang bersumpah setia untuk setia sampai akhir hayat kami. Hari ini kami mau belajar kembali firman-Mu ya Tuhan. Kami mau belajar dalam firman ini bahwa mengikut Tuhan Yesus itu adalah indah, sekalipun perjalanan hidup kami di tengah-tengah dunia ini tidak selalu mulus. Ada banyak kesulitan dan juga ada banyak hal yang mungkin membuat kami tidak nyaman. Tapi kami bersyukur bahwa Engkau mengerti kami. Engkau ada bersama dengan kami. Dan itulah yang memberikan jaminan kepada kami. Kami mau tetap setia pada Tuhan sepanjang hidup kami. Bapak, sebentar kami akan belajar firman ini. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua sebagai sobat-sobat maestro yang percaya pada Tuhan dan mengikut Tuhan. Kami akan terus lebih cinta lagi pada Tuhan Yesus dalam hidup kami. Dan kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami saat ini juga mau berdoa ya Tuhan bagi teman-teman kami, saudara-saudara yang kami kenal, para hamba Tuhan yang mungkin sekarang sedang menderita sakit coronavirus. Tuhan, kami mohon Tuhan menguatkan mereka, memberi semangat pada mereka, memberikan iman pada mereka, memberikan harapan pada mereka. Dan kalau Tuhan mengizinkan, kalau Tuhan boleh berkehendak, Tuhan kiranya sembuhkan mereka di dalam kasih karunia-Mu, dan mereka akan boleh belajar untuk mengikut Yesus sepanjang kehidupan mereka dan tetap setia pada Tuhan. Bapa, berkati kami semua sehingga setiap sobat maestro yang pada hari ini mendengar sabda-Mu tidak sia-sia menerima firman, tapi akan boleh berbuah dalam hidup kami masing-masing, berlipat kali ganda. Roh Kudus menolong kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita. Kita membaca Injil Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai dengan ayat 51. Ya. Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai ayat 51. Inilah sabda Tuhan. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah
seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai 51. Yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan, kita mungkin pernah mendengar lagu yang terkenal, yang populer. Ada lagu yang bagus, ya. Lagunya begini. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Lalu ada lanjutannya, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Kita menjawab ya. Ya. Ada juga lagu lain, lagu seperti yang tema kita pada hari ini, I have decided to follow Jesus. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ya. Tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ada lagi ayat yang ketiga, salib di depan, dunia di belakang, salib di depan, dunia belakang, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ya, lagu ini sangat menarik karena ini pengalaman seorang ya yang ada di Assam, ya. Itu ya, dia mengikut Yesus, tapi kemudian rakyat tidak suka, kepala suku juga nggak suka, lalu dia diancam untuk dibunuh kalau dia nggak bisa ngelapasin Yesus, tapi dia menyanyikan ini, ya, sampai akhirnya istrinya dibunuh dan dianya sendiri dibunuh, ya. Jadi walau sendiri tetap ikut Yesus. Itu lagu-lagu yang indah sebetulnya dalam tema kita ini, menarik. Dan hari ini kita belajar tentang bagaimana panggilan para murid yang pertama, ya. Ada Petrus, ada Andreas, lalu tadi Natanael, Filipus. Kita lihat contoh-contoh itu. Saudara-saudara, sobat Maestro yang dikasihi Tuhan, Yesus memang bukan presiden, ya. Dia manusia biasa yang waktu itu adalah lahir dari Maria, ayahnya Yusuf, dan mereka tahu mereka manusia. Tapi kalau kita melihat Yesus, itu memang dia punya karisma. Meskipun dia bukan presiden, dia punya hak, ya, katakanlah bukan hak prerogatif, tapi haknya dia untuk menentukan siapa orang-orang pertama yang mendukung tugas panggilannya. Ya, itu. Kita lihat sehari sesudah membaptis Yesus, Yohanes tampil lagi di tempat yang sama, di Yohanes pasal 1 ayat 35. Lalu ada 2 orang murid bersamanya. Kemudian Yohanes bergumam, lihatlah anak domba Allah. Begitu lihatlah anak domba Allah, itu murid Yohanes, ya. Ada 2 muridnya, Yohanes, tanpa pamit kemudian mengikuti Yesus. Nah, kemudian merasa ada yang mengikuti, Yesus menoleh dan bertanya, apa yang kamu cari? Mereka menjawab, di manakah engkau tinggal? Yesus mengajak mereka untuk mengikutinya. Salah seorang diantaranya adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas kemudian mengajak Simon untuk berjumpa dengan sang Mesias, Yesus. Dan
pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk pergi ke Galilea, dan disinilah kembali Yesus memanggil orang-orang lain untuk mengikuti dia. Begitu sederhananya Yesus memanggil murid-murid yang pertama ini untuk mengikut dia. Nah, ini yang penting. Nah, apa yang kita belajar dari firman Tuhan pada hari ini? Paling tidak ada 3 hal. Itu yang pertama apa? Kita bicara panggilan. Kalau kita bicara panggilan, maka Yesus itu yang memanggil orang biasa. Allah pasti menyukai orang-orang biasa. Dan Allah menciptakan banyak sekali orang-orang seperti itu, yang biasa-biasa itu. Saudara-saudara, kalau kita lihat pada minggu-minggu ini, ya, ada rencana fit and proper test terhadap calon Kapolri. Itu presiden kalau memilih Kapolri, memilih menteri, itu pasti ada fit and proper test. Apapun jabatan yang membantu presiden. Dan ketika ada fit and proper test itu bisa saja tidak lolos. Dan banyak tidak lolos. Lalu dipilihlah satu yang lolos. Ya, kalau lihat cara itu. Tapi Tuhan Yesus, atau kita bicara Allah tidak memakai cara-cara seperti itu. Cara yang biasa, cara yang sederhana. Memanggil orang biasa, nggak pakai fit and proper test. Saya ambil contoh. Dalam kitab Perjanjian Lama, Samuel seorang muda yang menjadi pelayan Imam Eli, itu orang biasa, pelayan, bukan imam. Ya, tapi dipanggil Tuhan. Ada suara, ya, manggil dia langsung. Murid-murid yang dipanggil Tuhan juga pada cerita kita ini di Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai 51 ini, sebetulnya dari ayat-ayat sebelumnya, itu adalah orang biasa, nelayan, tukang menjala ikan. Kita melihat juga, saudara-saudara, bahwa dalam Alkitab itu umumnya, generally, umum, yaitu bahwa Tuhan memanggil orang biasa. Amos misalnya contoh, Nabi Amos. Dia berkata, aku ini bukan nabi, aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan, tetapi Tuhan memanggil aku dari pekerjaan mengiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah. Itu di Amos pasal 7 itu ada. Kita melihat juga lagi Musa. Musa itu orang biasa, tidak pandai bicara, muda, sangat muda. Jauh dari kakaknya Harun yang hebat, yang pandai, dan yang pintar bicara. Kita melihat contoh juga Rasul Paulus. Bagaimana dia bisa menyatakan di dalam firman Tuhan, ya, yang dia tulis, yaitu dikatakan apa yang bodoh, yang lemah, yang hina, yang tidak terpandang, tidak berarti, dipilih Allah supaya jangan ada orang yang sombong, yang tinggi di hadapan Allah. Orang biasa yang dipanggil Tuhan itu. Orang-orang yang diciptakan Tuhan kebanyakan, banyak. Tuhan menciptakan banyak orang yang biasa, bukan yang luar biasa. Tapi yang penting adalah dalam panggilan tadi ada cinta sama Yesus. Ya. Ini yang penting, cinta kepada Yesus. Menjawab panggilannya jelas bukan dengan teori atau jawaban di mulut saja, tetapi memerlukan sebuah langkah, sebuah gerak, sebuah perubahan, mengikutinya. Ini hanya bisa dijawab ketika seseorang jatuh cinta kepada Yesus. Maka kedua murid itu tadi, Nathanael dan Filipus tadi kita membaca dalam Yohanes pasal 1, bagaimana yang tadinya ada di Yohanes kemudian dia bisa ikut kepada Yesus. Ya, tapi minta bukti dulu dan ternyata benar. Gitu. Jadi itu yang saya lihat. Jadi kita hanya karena jatuh cinta kepada Yesus, maka kita bisa menjawab panggilan Tuhan tadi. Ya. Mungkin mengikuti Tuhan Yesus, mengiring Yesus kalau nggak ada cinta. Mengapa? Karena orang yang mengikuti itu adalah orang yang berjalan di belakang Tuhan Yesus. Dan perjalanan di belakang Tuhan Yesus bukan perjalanan yang mudah,
Ya, karena harus menyesuaikan dengan yang di depan. Kalau Yesus masuk jalan yang terjal, ya kita masuk juga. Yesus masuk jalan yang curam, masuk juga. Yesus ada di tengah badai, ya kita masuk juga di tengah badai. Dan hanya satu, panggilan pada orang biasa tadi, hanya cinta yang dapat mengatasinya. Nah, pertanyaannya adalah, selama ini kita udah ikut Yesus nih, adakah kita masih tetap jatuh cinta kepada Tuhan Yesus dalam hidup kita? Ya, sehingga kita bisa mengikut Yesus sebagai keputusan kita. Nah, yang kedua, yaitu apa? Apa sih yang ditawarkan Yesus kepada mereka dalam panggilan itu untuk mengikut? Yesus tidak langsung menawarkan tugas, tidak. Yesus cuma menawarkan pelayanan kepada mereka. Makanya kalau saudara membaca di bagian Injil yang lain, Matius atau Markus, dalam panggilan murid-murid pertama ini, mereka, ikutlah aku, akan kujadikan engkau penjala manusia. Itu yang dipakai istilah menjala manusia. Maksudnya apa? Itu melayani, bukan nangkepin orang kayak tentara atau pejabat yang bisa nangkep orang. Tetapi tidak, ya, dia menjala, yaitu melayani, ya. Panggilan pelayanan, bukan panggilan untuk bersenang-senang, bukan panggilan untuk traveling, jalan-jalan sama Yesus, bukan panggilan untuk mengikut dalam arti bahwa ya dalam dunia yang serba entertain, yang menyenangkan, ya. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam kehidupan sekarang tidak terlalu kelihatan karena ini masalahnya sekarang kita dalam wabah pandemi. Tapi pada waktu-waktu yang lalu kita melihat ada banyak orang, termasuk juga ada hamba-hamba Tuhan yang mungkin kurang benar menyampaikan teologianya, itu mengatakan bahwa yang diperlukan manusia itu apa? Adalah kaya, panjang umur, sehat, ya, sebagai sesuatu yang bisa menginvestasikan hidupnya masa depan. Jadi Yesus memanggil pengikutnya bukan supaya mereka hidup nggak senang, tapi supaya makmur, supaya bergelimang harta benda. Ikut Yesus pasti senang, nyaman, ya. Tidak. Tetapi ternyata Yesus tidak memanggil cara itu. Maka kita melihat pada masa-masa yang tempo hari itu, ya, hampir banyak orang mengira bahwa menjawab panggilan Tuhan itu artinya apa? Masuk dalam dunia serba sukses. Maka sampai ada teologi kemakmuran pada waktu itu, successful theology. Ya, pokoknya kalau Yesus pasti makmur, kaya, enak, nyaman, pokoknya nggak pernah susah. Kira-kira gitu. Nah, ini yang agak kurang benar karena Yesus tidak pernah menawarkan begitu. Mengikut Dia itu berarti apa? Ditawarkan pada mereka adalah pelayanan. Pelayanan berarti menjala manusia, melayani. Dan melayani itu menjadi hamba yang tidak ada successfulnya di situ karena jadi hamba. Dan jadi Yesus memanggil mereka untuk sebuah pelayanan yang mengajak mereka untuk menomorsatukan yang lain-lainnya dan menomorsatukan diri kepadanya untuk bersama Yesus melayani. Itu kira-kira begitu. Gagasannya mengikut itu sebagai berikut. Pengikut itu kan adanya di belakang. Itu artinya kita akan melangkah dan berjalan di jalan yang sama yang dilalui Tuhan Yesus. Nah, nanti akan saya jelasin di belakang nih, bagian akhir daripada renungan ini. Ya. Jadi gagasannya adalah mengikut Yesus itu jalan di belakang, melangkah, berjalan di jalan yang sama maksudnya dengan yang akan dilalui Yesus. Itu. Ya. Itu sebabnya kita melihat pikulah salib, ada istilah-istilah itu kan. Kenapa? Yesus juga memikul salib. Nah, kita jalan seperti itu keadaan. Ya. Saudara-saudara, masih ingatkah kita ketika kita menjawab panggilan Tuhan, ketika saudara pertama kali mau ikut Yesus, saudara dan saya mengikut Yesus, kita dipanggil lalu kemudian kita baptis, kita berjanji pada baptisan itu. Perhatikan, ya. Yesus itu menyatakan panggilannya kepada orang-orang sederhana untuk terlibat
dengan Dia bersama-sama. Dan kalau kita bicara Tuhan memanggil kita menjadi pengikutnya, itu di situ artinya apa? Kita belajar gaya hidup, kita belajar kepedulian, keprihatinan, kita belajar ucapan, kita belajar pikiran, kita belajar sikap, dan kita belajar untuk berpihak kepada Yesus. Nah, kita ada bersama Yesus untuk belajar kehidupan, dan pada saatnya kita diutus untuk berbagi kabar sukacita kehidupan kepada semua makhluk. Ya. Dan sampai hari ini panggilan untuk pelayanan ini, meskipun memang suasana COVID tidak terasa karena ini ada banyak kesulitan, ya, tapi panggilannya tetap berlaku sampai hari ini bagi semua orang. Karena misinya untuk dunia tidak berubah, dan misi di dunia dari misi Kristus belumlah rampung. Ya. Hanya dua kemungkinan bagi kita. Kita jawab ya atau tidak. Ya. Dan apa jawab kita? Kalau ini ditawarkan pada kita untuk kita masuk dalam pelayanan, ya, apa jawab kita? Semoga kita tidak salah memilih. Semoga kita jawab ya. Atau semoga kita juga tidak terlambat menjawab. Karena kita masih ada waktu untuk kita bisa melayani sesama kita manusia. Itu yang ditawarkan Tuhan pada kita. Menjala manusia. Nah, yang ketiga, yang terakhir. Apa sih upahnya kalau kita ngikut Yesus sebagai keputusan kita? Ya, tentu kita berpikir, oh nanti upahnya di surga. Itu kalau di surga memang upahnya ada. Nanti kita terima keselamatan, kita terima hidup kekal, kita dapat surga bersama-sama dengan Tuhan di sana. Tapi di dunia apa upahnya? Saudara-saudara, mengikut Yesus itu bahasa Alkitabnya ekolotesan. Itu bahasa Yunani. Artinya apa? Berjalan di belakang. Ya. Karena apa? Seorang guru mesti di depan jalannya. Nggak sopan murid jalan di depan. Ya. Harus di belakang. Maksudnya jalan di belakang ini bukan sebagai konco wingking, bukan orang yang tidak penting, tidak. Penting dalam panggilan tadi. Maksudnya bukan dalam arti sempit, tapi mengandung arti jalan di belakang itu apa? Mengiringi, menaati, mencintai, mengabdikan, menyerahkan diri. Jadi kalau orang sudah jalan di belakang guru, itu artinya apa? Mengiringi gurunya, menaati gurunya, mencintai gurunya, mengabdi pada gurunya, menyerahkan diri pada gurunya. Gurunya sepenuh-penuhnya. Ya. Nah, kalau gagasan ini kita pakai, maka orang yang berjalan di belakang itu pasti seorang yang akan membawa perubahan. Akan berubah. Kalau kita jalan di belakang orang, ya, kita pasti akan berubah. Tergantung siapa yang kita ikuti di depan. Nah, saya ambil contoh gini. Kalau kita mengikuti orang yang hobinya bersepeda. Sekarang kan banyak orang bersepeda nih dalam rangka wabah pandemi ini. Banyak hal yang berubah dalam hidup kita. Ya, pasti banyak berubah. Pertama, dulu kita nggak senang sepeda. Sekarang sepeda tiap hari mungkin kita lihat terus. Kita kontrol terus. Dulu kita nggak pernah. Waktu tidur pun juga beda, waktu bangun pun juga beda. Karena kalau pagi-pagi, dulu mungkin bangun siang, tapi karena kita bersepeda, kita mau pagi, lebih pagi bangun. Ya, tidur pun juga lebih dulu, supaya jangan kurang tidur. Tempat yang dikunjungi, waktu kita menggoes itu juga beda dengan tempat yang biasa kita kalau nggak bersepeda. Pergaulannya juga beda, makanannya, menu makan beda. Dulu sering makan di rumah, sekarang mungkin kalau goes ya makan di luar, makan paginya misalnya, gitu kan. Jadi kegiatan sehari-hari yang diceritakan juga tentang sepeda. Pokoknya gaya hidupnya berubah. Karena kita mengikuti kelompok orang bersepeda, yang hobinya bersepeda. Demikian juga kalau kita ikut pelaut, kita ikut musikus, kita mengikuti pecandu narkoba, tentu beda dengan yang kita ikuti. Misalnya kita mengikuti pendeta, mengikuti pastor, mengikuti biarawan, pertapa, tentu akan beda. Saudara kalau mengikuti pecandu narkoba, saudara pasti akan jadi narkobais. Ya. Kalau saudara ikut pendeta, tiap hari ikut pendeta kemana-mana, saudara pasti yakin, saya yakin suatu saat Anda akan tergerak untuk jadi pendeta. Ya, di situ. Tapi jangan salah paham. Ada beda dengan mengikut Yesus. Ya.
Perubahan yang dimaksud bukan tuntutan. Bukan. Kalau kita ngikuti orang yang misalnya bersepeda, itu tuntutan. Sebab Anda kalau nggak ngikuti tuntutan itu, Anda tidak bisa menjadi orang yang bersepeda bersama komunitasnya. Ya, tidak bisa. Kalau Yesus enggak. Beda. Perubahan ini maksud Tuhan Yesus bukan sebuah tuntutan. Tuhan Yesus tidak menuntut kita berubah, tapi menyuruh kita, tidak menyuruh kita berubah, tidak. Jadi tidak ada suruhan, tidak ada tuntutan, melainkan Tuhan ingin mengajak kita berubah. Jadi ajakan. Nah, ini beda antara ajakan dengan tuntutan dan suruhan. Ajakan Tuhan Yesus bukan petunjuk bagaimana kita harus hidup, melainkan bagaimana kita akan hidup jika kita berjalan di belakang Dia. Tuhan Yesus tidak membebani kita dengan tuntutan, syarat, peraturan, kewajiban, larangan, dan suruhan, dan lain-lainnya. Ia hanya mengajak kita mengikuti, berjalan di belakangnya bersama Dia. Sambil berjalan kita mendengar, kita melihat perbuatan-perbuatannya, kita melihat juga orientasi kehidupan Tuhan Yesus, kita melihat gaya kehidupan Tuhan Yesus. Mungkin perjalanannya naik turun gunung, mungkin perjalanannya ada lembah, ada susah, ada berat, tapi kita tidak akan ditinggalkan Dia. Sehingga kita tidak akan berjalan seorang diri, kecuali kalau kita dengan sengaja mau meninggalkan Dia, jalan sendiri, kita akan tersesat seperti domba nakal yang hilang, yang tidak mau ngikutin gembalanya, tidak mau ikut gembalanya. Nah, jadi kalau itu terjadi, ya, maka berjalan mengikut Yesus itu artinya apa? Berjalan di belakang, meskipun di belakang, tapi berjalan sama Dia, dan pasti menyenangkan. Kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Dia mengerti semua suka dukanya hidup ini. Kalau kita harus susah, kalau kita harus sakit, Dia juga selalu ada bersama kita. Kenapa takut? Itulah upahnya mengikut Yesus di dunia ini. Artinya apa? Karena Dia berjalan bersama kita, kita berjalan bersama Dia. Ya, kita dituntun pada kehidupan yang baik. Ya, meskipun jalan yang mesti dilalui banyak dan berat, tapi kita percaya perjalanan bersama Dia sangat menyenangkan. Itulah upah kita mengikut Yesus di dunia ini. Perjalanannya pasti menyenangkan. Ya, Tuhan memberkati kita. Amin.